Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin ustadz-ustadz semuanya, guru-guru kami yang dirahmati Allah, dan seluruh jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nantinya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan Asmaul Husna, yaitu Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengawasi, maha memperhatikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan pengawasan kepada kita manusia, yaitu dengan mengutus malaikat yang mulia, yaitu Raqibun Atid, yang senantiasa mencatat seluruh gerak-gerik dan aktivitas dalam kehidupan kita, dan itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga Ar-Raqib, bukan hanya dengan mengutus malaikat pada diri kita untuk mengawasi amal-amal kita, akan tetapi anggota tubuh kita sendiri, tangan kita, kaki kita, nanti di hari kiamat juga akan menjadi saksi di hadapan Allah yang akan menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib. Mudah-mudahan dengan kita kaji itu, terutama bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita semuanya, kita menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar terjaga amal kita dan kita akan selalu meniti kehidupan yang lurus, jauh daripada pembangkangan dan kemaksiatan dalam hidup ini. Pada malam ini insyaallah kita akan melihat Asmaul Husna berkenaan dengan Allah Az-Zahir dan Al-Batin, yang insyaallah kita akan sampaikan dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran nanti insyaallah sejauh kemampuan yang saya miliki berkenaan dengan Asmaul Husna Az-Zahir dan Al-Batin. Hadirin orang tua kami, ustadz-ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan Al-Zahir secara bahasa itu berasal dari huruf Za, kemudian Ha, kemudian Ra. Zahir, misalnya ada turunan kata, ada Zahrun, punggung artinya. Juga ada zuhur, waktu yang terang benderang. Sehingga dari segi bahasa, makna al-zahir itu adalah
kejelasan, tampak dan kekuatan. Itu makna dasar dari kata al-zahir. Sebagai contoh misalnya disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan makna ini, misal al-zahir itu nama lainnya yaitu waktu zuhur, juga akar kata yang sama dari dha, ha dan ra. Kenapa disebut zuhur? Karena waktu zuhur itu adalah waktu yang sangat terang benderang dan memiliki kekuatan cahaya yang sangat tinggi. Timang mata uro di atas ule nya gekeun leurung tuha kita nya. Kemudian juga misalnya punggung kita, likut kita nya dikenal dengan zahrun bahasa Arabnya. Pakan menan karena begitu jelas kelihatannya dan memiliki kekuatan yang tinggi. Maka urang nya gume benda yang berat nyan gepikul bak bahu, bak punggung, yaitu di badan yang sangat kekar, yang kuat dan itu tampak jelasnya. Ini adalah makna al-zahir secara bahasa. Para ulama menyebutkan bahwa kata al-zahir dari Asmaul Husna itu dalam Al-Qur'annya nanamge disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tampak, kekuatan dan lainnya. Kemudian satu kali kata al-zahir itu yang diiringi dengan alif dan lam. Alif lam ma'rifah. Gekeun le urang-urang yang carang ilmu dalam bahasa Arab. Cuma siga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, dan itu bermakna sifat dan asma Allah yang mulia. Allah gandingkan antara al-zahir dengan al-batin. Dalam ayat Allah sebutkan, bismillahirrahmanirrahim, huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang maha awal, Allah itu juga wal akhiru yang maha akhir, wal zahiru yang maha zahir, wal batinu yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu atas setiap sesuatu alim, maha mengetahui. Kemudian selebihnya kalimat al-zahir itu misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita contohkan satu, tanpa ada alif dan al. Hana alif lam, langsung zahira misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh, wa dharu zahiral ismi wa batinahu. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dharu, tinggalkanlah zahiral ismi wa batinahu, dosa yang tampak, yang zahir, dan dosa yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan ism, dosa, maka sayujzauna bima kanu yaqtarifun, mereka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pada hari kiamat disebabkan dengan apa yang telah mereka lakukan, telah mereka kerjakan di dunia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dosa itu dikerjakan oleh manusia. Ada dosa yang tampak, yang terang, yang takalan. Ada dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya adalah dosa, dua-duanya adalah kesalahan, dan Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah pasti akan membalasnya. Nyuna kaitan tu dengan Allah itu Ar-Raqib, yang mengawasi setiap hambanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dosa yang sengaja dilakukan secara terang-terangan, gepeduh dosa ba urang lain,
Nyo menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyo adalah dosa yang tidak terampuni, kata Nabi. Orang yang hana ampuni dosa kebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-mujaharah fid dzam atau fil ismi. Orang yang gepubut dosa terang benderang, langkawan ramai gepubut dosa. Ini tidak diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kiban yang gekeun dengan al-mujaharah, al-mujahir fil ism?" Gebegali Nabi, contoh al-mujaharah dalam dosa adalah seseorang yang melakukan sebuah dosa di malam hari, tidak ada orang yang tahu, Allah telah menutupi dosanya. Kemudian di siang hari dia tampakkan dosanya itu dengan dia ceritakan kepada orang lain. Dia bangga menceritakan tentang dosa yang telah dilakukan di malam harinya kepada orang lain dan merasa bangga dengan dosa itu, sehingga orang lain itu tahu terhadap dosa yang telah dilakukan, padahal awal dia melakukan dosa itu orang tidak tahu dan Allah telah menutupi dosa dan kesalahannya itu. Atau dia melakukan suatu dosa di siang hari, enggak ada orang yang tahu, kemudian di waktu malamnya dia ceritakan tentang dosanya itu, dan akhirnya orang itu tahu dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan mujaharah dalam dosa. Orang yang menampakkan dosa padahal dosanya dilakukan sendiri, enggak ada orang yang tahu, tapi ketika diceritakan tentang dosanya, yang sama dengan orang yang zahiral ismi, yaitu orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa, apalagi benar-benar dia tidak takut melakukan dosa di tengah-tengah masyarakat. Dia bangga menghina, dia bangga mengucapkan kata-kata keji kepada orang lain itu di depan umum, dan dia adalah tokoh, dan ini termasuk al-mujaharah dalam dosa. Atau wabatinahu, orang juga melakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi. Dosa batin, baik dia melakukan sesuatu itu tidak diketahui oleh orang, atau dia melakukan dosa itu adalah kedengkian yang ada di dalam hatinya. Ini adalah kata zahir dan batin yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada contoh lain, misalnya dari kalimat zahir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna, mereka, maksudnya manusia itu, mereka tahu tentang zahiran minal hayatid dunya, sesuatu yang tampak, sesuatu yang memukau, tanpa keindahannya daripada kehidupan dunia yang menjadikan perhiasan bagi dirinya. Dia itu tahu dan dia melaksanakannya, dia mengejarnya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka itu terhadap kehidupan akhirat yang tidak tampak, yang belum bisa dijangkau, yang masih jauh dari pandangannya, maka dia ghafilun, dia melalaikan, dia itu mengabaikan, dia itu menganggap remeh. Nah, ini adalah makna zahiran minal hayatid dunya, orang-orang yang tahu dan selalu mengejar sesuatu yang tampak, yang yang materi dalam kehidupan dunia, dan mereka lalai terhadap kehidupan akhirat yang tidak nampak, yang jauh. Ini adalah di antara makna zahiran dan batinan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu untuk sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya yang mulia. Yang lainnya yang kita contohkan ada dua tadi, itu tentang kondisi manusia, baik melakukan dosa secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, atau juga tentang
mereka mengejar kehidupan dunia yang tampak nyata di depan matanya, dan mereka itu lalai terhadap kehidupan akhirat yang tidak tampak oleh mereka. Ini yang pertama. Kemudian kata batin disebutkan oleh para ulama, secara bahasa maknanya batin ini adalah tersembunyi. Dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama, batin itu berkenaan dengan sifat dan asmaul husna itu digandeng antara al-zahir dengan al-batin. Misal Allah sebutkan misalnya di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki asmaul husna al-batin. Allah misalnya menyebutkan la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh manusia, karena Allah itu al-batin. Akan tetapi wa huwa yudrikul absar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjangkau, melihat, mengetahui apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dijangkau oleh mata manusia, seluruhnya dalam kekuasaan, dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang ulama, Fakhruddin Ar-Razi, ketika menyebutkan asmaul husna Allah itu al-zahir dan al-batin, beliau menyebutkan bahwa Allah itu al-zahir sekaligus Allah itu al-batin. Beliau contohkan begini, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas, sangat tampak ciptaannya di dunia ini, sehingga dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu al-batin. Zat Allah sendiri tersembunyi dari kita, tidak tampak. Mungkin untuk mendekatkan pemahaman, ada contohnya begini. Misalnya matahari itu adalah kita tahu sangat jelas, sangat terang, apalagi di tengah hari, di waktu zuhur. Akan tetapi karena tampak dan begitu jelasnya cahaya matahari, maka kita tidak bisa melihat matahari, zat mataharinya. Kenapa? Karena begitu terang benderang cahayanya di muka bumi ini. Kalau boleh kita misalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang begitu jelas kekuasaannya ini, yang begitu indah, begitu seimbang, begitu sempurna yang Allah ciptakan, sehingga dengan kita merasa takjub dengan kekuasaan Allah yang maha mulia ini, maka kita tidak bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita contohkan tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang al-zahir dan al-batin. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah ciptaan di bumi ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Muluk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 lapis langit atau 7 tingkatan langit yang Allah ciptakan itu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan terlihat oleh kita apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman itu sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak seimbang. Maka kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak beres, kita lihat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, farji'il basara, ulang lagi lihatnya, takalanlam, teliti kembali. Kemudian hal tara min futur,
Apakah kalian setelah meneliti dengan mendalam, kalian akan melihat ada yang cacat, ada celah, ada aib yang Allah ciptakan? Pasti tidak. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang-orang yang memiliki jiwa sains yang tinggi, awalnya mereka tidak beragama, tetapi ketika mereka meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meneliti, di akhir sebuah kesimpulan mereka itu ketakjuban, sangat takjub terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tanpa cacat. Sehingga banyak orang-orang yang awalnya ateis misalnya di Eropa itu, ketika mereka meneliti kemudian masuk Islam, melihat antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak di alam raya dengan kalam Allah itu sempurna dan tidak bertentangan sama sekali. Misalnya ada orang Prancis itu, Roger Garoudi misalnya dulu, beliau itu ketika meneliti tentang bagaimana proses penciptaan manusia, akhirnya mereka menemukan ada sebuah proses penciptaan manusia yang sangat detail dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian persis sebagaimana beliau teliti. Akhirnya beliau masuk Islam dengan itu dan banyak menulis buku-buku berkenaan dengan Islam dan sains, karena beliau ahli di bidang itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika ada prasangka pada diri kita, ada penglihatan diri kita yang memang melihat sebuah ketidaksempurnaan yang terjadi di alam ini, baik itu pada manusia, hewan dan lain sebagainya, maka tugas kita, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu meneliti ulang, mengkaji ulang, melihat ulang, agar ketika kita meneliti dan melihat ulang, maka pasti itu adalah sebuah kemahasempurnaan yang Allah ciptakan, dan itu tiada celah dan tidak ada cacat sama sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memandang seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala zat yang al-zahir sekaligus al-batin, maka ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, misalnya kita dalam hidup ini akan senantiasa bersikap lurus, jujur, apa adanya dalam hidup ini. Baik itu tutur kata kita maupun batin kita, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang al-zahir dan al-batin, pasti Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, telah menampakkan ciptaannya yang begitu sempurna, termasuk kita manusia, maka kita manusia juga itu harus bersikap apa adanya, terus terang, atau as-sidqu, baik itu dalam lisan maupun dalam af'al kita atau perbuatan kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Kita manusia yang memiliki sifat jujur, perkataan yang jujur, itu pasti akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Luzur lisan kita, sekaligus hati kita juga as-sidq. Jiwa kita akan tenang ketika antara apa yang ada di jiwa kita, di hati kita, itulah yang kita tampakkan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memiliki sifat nifaq, di hatinya lain, kemudian yang dia keluarkan lain, maka itu akan mendatangkan kegundahan dan kegelisahan pada diri kita, baik itu diketahui oleh orang lain ataupun tidak. Ini adalah yang pertama kita harus lakukan. Baik. Yang kedua, yaitu kita sebagai manusia yang Allah
berikan akal untuk berfikir, kita harus memperlihatkan dan memperhatikan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tampak kita lihat, sehingga kita juga akan melakukan kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kemurahan dan kebaikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya di dalam Al-Qur'an, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Megat-megat, tanyo begat ngaureng, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini prinsip dalam kehidupan kita nyo. Watetakalan kiban Allah betul-betul cukup God ke kita nyo. Pernah kita sampaikan dulu tentang bagaimana sifat rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, mulai dari orang-orang yang taat sampai kepada orang yang kufur, Allah berikan kebaikan-kebaikannya. Maka kita juga ketika melihat ini sebuah kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita berupa kebaikan dan rahmat yang banyak, maka benar prinsip katanya kita harus berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau prinsip kita seperti ini, maka kita tidak akan kecewa dalam hidup. Tanya tapubut sesuatu itu berdasarkan kita melihat, kita memperhatikan kebaikan Allah pada kita, maka kita tidak akan kecewa pada orang. Contoh, tanyo kadangkala sering dalam udipnyo na balas jasa istilahnya meno. Mesti tanyo takalan saudara getanyo oh wate na acara bak tanyo nyan dibantu cukup le, kemudian dime materi cukup jai le bantuan baik berupa peng, tenaga dan sebagainya, maka na keinginan getanyo untuk tabalah minimal sama atau lebih. Kalau ini yang kita lakukan, maka itu manusiawi sifatnya. Mandung urang lagian, urang kafir, urang musyrik, urang Yahudi, Nasrani, urang beriman sama. Karena manusia itu ingin ketika dia dibantu, dia juga membantu. Ketika dia membantu orang, dia inginkan juga orang membantu dia. Bahkan hewan pun yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, menyotanyo god misiji ngan miom, ngan binatang lain, ngan gajah, ngan rimung, maka dia juga akan sayang kepada kita walaupun dia buas. Itu naluriah yang Allah berikan kepada setiap makhluknya yang hidup. Akan tetapi baru dihitung ada nilai agama di situ ketika kita berbuat baik kepada orang lain yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini nilai agamanya, itu nilai imannya. Kenapa demikian? Karena kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita. Akan tetapi prinsipnya kita berbuat baik kepada orang lain karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, kalau kita mengkaji sifat Allah itu az-zahir, maka insya-Allah akan timbul ini pada diri kita, dan ini adalah sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kalau prinsip ini kita pegang, maka kita tidak akan pernah kecewa dalam kerja, dalam berbuat baik, dalam melakukan sesuatu dalam hidup ini. Karena kenapa? Kita berbuat baik itu tidak terpengaruh lagi dengan kebaikan orang lain kepada kita, tapi kita berbuat baik karena Allah sangat baik, sangat memberikan karunia yang banyak kepada kita. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala adalah az-zahir, dan juga kita mengupayakan diri kita itu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala az-zahir yang menampakkan ciptaannya yang sangat banyak, yang seluruh ciptaannya itu bernilai manfaat untuk kita,
maka juga kita harus berupaya untuk memberikan nilai manfaat ke orang lain. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, yang matahari itu senantiasa memberikan sinar dan cahaya kepada alam semesta, maka kita juga berupaya untuk membawa nilai manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal?" Manusia yang bagaimana yang terbaik wahai Nabi? Urang yang teh yang paling good. Nabi menjawab, orang yang paling baik itu anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan-kebaikannya, maka langkah yang kedua, selain tadi kita berbuat baik kepada orang, kita juga harus menelurkan atau membuat sesuatu karya yang itu bermanfaat bagi orang, bernilai yang tak hingga. Kalau dalam hadis disebutkan yaitu amal jariyah namanya. Amal yang sekali kita lakukan maka akan terus mengalir pahalanya. Kenapa? Amal itu bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau itu kita lakukan, mungkin bagi saya juga yang menyampaikan, kita semuanya, maka insya Allah seluruh kita itu akan menjadi orang-orang yang bahasa hadis itu adalah orang-orang yang berada tangannya di atas, yang berinfak, al-munfiqah, berinfak kepada orang lain, bukan orang yang sailah, tangannya di bawah, yang pingin belas kasihan orang, yang pingin meminta-minta kepada orang lain. Tapi mental umat Islam seharusnya adalah orang yang munfiqah. Ketika kita melihat seseorang, baik dipikir danyo, pu yang jid geban tulung ni urungnya, pu yang jid gebi kelun, itu adalah mental-mental peminta, mental-mental tangan di bawah. Tapi orang-orang yang beriman, yang bagus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melihat orang lain, maka pu yang jid lun bantu koknya. Sehingga ketika ini yang kita lakukan, insya Allah kita benar-benar menjadi orang yang punya nilai manfaat. Tanya jino kan, oh takalan sesuatu cidoro urang puji geban tulung koknya. Pakan han gebinyo kelun, pakan han lun meno, pakan lun han gebuh posisinya. Karena kenapa? Mental kita itu mental peminta, mental tangan di bawah. Tapi ketika kita punya mental yang di atas, maka puna manfaat lun untuk orang lain. Tanya kadang-kadang dalam kehidupan pragmatis, ada event-event tertentu, katakanlah pilpres, pilkada, yang dipikir ju ditna nilai manfaat yang lun temung. Baik dengan peng sertuh ribe misalnya. Karena kenapa? Kita bermental lemah, mentalnya tangan di bawah. Tapi ketika kita punya mental tangan di atas, ketika ada momen itu, maka kita pingin apa kontribusi saya dalam memilih pemimpin yang terbaik di negeri saya, di kabupaten danyo, di provinsi danyo, di negara danyo Indonesia. Kalau itu dilakukan oleh semua warga Indonesia, insya Allah negronyo akan good. Tapi kadangkala mungkin yang menyampaikan secara pribadi, tanyo pingin ketika takalan urung lebih dari tanyo, maka tanyo ingin pakan gojan hana perhatikan lur, pakan hana bantu peng, pakan hana gebi semangat, pakan hana gebi kedudukan dan sebagainya, sehingga kita benar-benar mental kita lemah. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Rasul yang mulia, yang beliau itu adalah saudagar kaya di Mekah. Mungkin ini kita akhiri pembahasan kita insyaAllah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ketika meninggalkan kota Mekah, orang-orang musyrik di Mekah tidak mengizinkan beliau membawa hartanya yang kaya raya itu, yang sangat banyak.
Boleh pergi sendiri. Ja'ro mentang. Karena itu adalah hasil yang didapatkan di Mekah. Dan beliau demi membawa iman dan agamanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasul persaudarakan sahabatnya Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya raya ini dengan juga orang Ansar yang kaya. Bersaudara li Nabi. Kemudian orang Ansar ini sangat luar biasa. Wahai Abdurrahman, engkau boleh tinggal di rumahku. Nyo bahasa tanya jino, lun na sekian toko nyo bahasa tanya, bukan bahasa para sahabat. Lun na sekian toko, maka setingah nyo lunjuk kerod untuk berdagang kembali. Bahkan dalam riwayat disebutkan, saya punya 2 istri, kalau engkau mau, aku ridha menceraikan istriku untuk dirimu, untuk engkau nikahi. Dan orang Ansar ini benar-benar ikhlas terhadap orang yang dipersaudarakan dengannya oleh Nabi SAW. Tapi lihat mental Abdurrahman bin Auf ini, sahabat Rasul yang mulia. Menyotanya mungkin nyonyan tawaran, galang gejuk kata laki. Tapi bagaimana sahabat Nabi yang mulia punya mental di atas, yang melihat kebaikan Allah padanya, dia ingin saudaranya itu tidak terbebani dengan kedatangannya. Kemudian dia sampaikan kepada saudaranya yang mulia ini orang Ansar, aku nyoba hasatnya udah terima kasih atas tawarannya, tapi aku ingin tunjuki aku di mana pasar. Itu mental orang-orang kaya, kaya hatinya dan kaya insyaallah hartanya. Sehingga dengan ditunjuki pasar oleh saudaranya yang mulia ini orang Ansar, maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya kembali di Madinah dan terkaya di Madinah pada saat itu, melebihi dari saudaranya yang Ansar tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin mental yang harus kita pupuk pada diri kita. Mungkin Tanyo termasuk yang menyampaikan mantang mental pemanfaat yang jud dibilegop kelun, tapi jadikan mental kita dengan banyak mengkaji Asmaul Husna yang mulia ini, maka apa yang kita bisa berikan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. InsyaAllah kalau mental ini kita pupuk, tawarisi mentalnya ke ngen-ngen, ke anak dan sebagainya, InsyaAllah anak kita, InsyaAllah kalau tidak kaya materinya, dia pasti akan kaya jiwanya. Tapi kalau mental pengemis, peminta, dibelas kasihan orang lain, walaupun kita kaya harta, tapi masih miskin jiwa. Kenapa? Karena walaupun banyak harta kita, tinggi kedudukan kita, tapi mental kita ingin belas kasihan dari orang lain, ingin ada orang punya orang lain itu jatuh ke kita lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Kalau mungkin ada kelemahan, kemudian ada koreksi dari tungku-tungku atau ustadz-ustadz yang ada di sini, jamaah sekalian dipersilahkan karena ada sedikit waktu sebelum salat Isya insyaallah. Baik, kalau tidak maka insyaallah kita cukupkan sampai di sini untuk malam yang mulia ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu ada manfaatnya dan bermanfaat bagi saya terutama yang menyampaikan, dan bagi kita semuanya. InsyaAllah apapun yang kita lakukan, duduk sambil menunggu waktu salat, ini adalah perbuatan yang mulia, ditambah lagi dengan mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman kita, menambah pemahaman kita dalam Islam, dan itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbukti dengan meningkatnya amal soleh untuk pribadi kita dan mendakwahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.